The Suicide Squad adalah film superhero Amerika berdasarkan komik DC. Film ini disutradarai oleh James Gunn dan dibintangi oleh Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman dan Sylvester Stallone. Tetapi sebelum memulai filmnya, saya ingatkan bahwa ini merupakan spoiler. Langsung saja kita ke alur cerita film The Suicide Squad. I lost myself. I waited still. Di awal film, kita melihat Savan, yang sedang melempar-lempar bola ke lantai dan dinding. Dia adalah seorang ahli bom dan pertempuran jarak dekat. Savan kemudian dipanggil oleh Amanda Waller, yang merupakan direktur Argus. Savan diminta menjalani misi mustahil demi negara. Jika dia berhasil dalam misi ini maka hukumannya akan dikurangi 10 tahun. Tetapi jika dia kabur, maka dia akan langsung dieksekusi oleh Waller dengan meledakkan kepalanya. Tim Task Force X dikomandoi oleh Kolonel Rick Flag. Tim yang dulu bernama Suicide Squad ini telah berganti menjadi Task Force X. Task Force X terdiri dari Kapten Boomerang, Black Guard, Mongal, Javelin, TDK, Weasel, dan Harley Quinn. Mereka berdelapan pun berangkat menuju Corto Maltese. Sedangkan di markas utama Argus, para staf sedang asyik main taruhan. Siapa di antara tim Task Force X yang akan tewas atau kabur terlebih dahulu? Tim pun telah tiba di dekat pantai Corto Maltese dan langsung terjun ke laut. Ternyata Weasel tidak bisa berenang dan dia langsung tenggelam dan diselamatkan oleh Savan. Tetapi ternyata Weasel sudah tewas sesampainya di pantai. Mereka mengira misi akan berjalan lancar, ternyata Black Guard berkhianat. Dia telah membocorkan misi ini ke tentara Corto Maltese. Jadi tim terperangkap di pantai. Dan Black Guard menjadi orang yang pertama gugur. Karena dia juga dikhianati oleh para tentara tersebut. Melihat ini, mereka melawan balik walaupun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Seluruh anggota tim memperagakan kekuatan masing-masing seperti Kapten Boomerang, Harley Quinn, TDK dan Mongal. Tetapi karena mereka tidak kompak dan menyerang sendiri-sendiri, perlawanan mereka malah tidak berguna dan bahkan melukai teman sendiri. Kapten Boomerang gugur, disusul oleh Mongal yang terbakar karena ledakan heli yang dijatuhkannya sendiri. Javelin dan TDK tewas di tempat masing-masing. Melihat ini Savan langsung kabur. Waller memperingati Savan untuk kembali karena jika kabur maka kepalanya akan diledakkan. Tetapi Savan sudah ketakutan, sehingga dia tidak mempedulikan ucapan Waller, sehingga kepalanya diledakkan. Harley Quinn berusaha menyelamatkan diri dan bertemu Javelin yang sudah sekarat. Javelin memberikan tongkatnya ke Harley untuk dijaga. Dan Harley pun tertangkap oleh para tentara tersebut. Rick Flag yang berlari masuk ke dalam hutan juga terkepung oleh pasukan lain. Misi ini ternyata tidak gagal. Karena Waller ternyata telah mengirimkan tim lain untuk mendarat di sisi pantai Corto Maltese yang lain. Tim kedua ini dipimpin oleh Bloodsport. Jadi ternyata tim pertama hanya untuk mengalihkan para tentara sedangkan tim kedua yang akan menyusup ke dalam. Di adegan selanjutnya, kita dibawa ke 3 hari sebelum misi ini. Kita melihat Bloodsport sedang bertugas bersih-bersih di penjara. Dia dirayu Waller untuk bergabung di tim Suicide Squad tetapi dia tidak mau. Dia dikunjungi oleh putrinya dan ternyata putrinya tersebut ditangkap karena mencuri, dan akan dipenjara. Walaupun dia tidak akur dengan putrinya, tetapi dia tidak mau putrinya dipenjara. Dia memarahi Waller tetapi Waller mengatakan satu-satunya cara agar putrinya tidak dipenjara adalah dengan bergabung dengan Task Force X. Karena tidak ada pilihan lain, maka Bloodsport terpaksa bergabung. Dia kemudian dikenalkan ke anggota tim yang lain yaitu Peacemaker, Nanawe, Ratcatcher 2, dan Polka Dot Man. Bloodsport jijik dengan tikus yang ada di pundak Ratcatcher 2. Setelah itu mereka berlima dijelaskan misi utama mereka yaitu menyusup ke Corto Maltese dan menghancurkan bangunan Jotunheim. Proyek Starfish dicurigai berada di Jotunheim. Proyek ini meneliti mengenai alien. Jadi mereka bertugas untuk menghancurkan fasilitas Jotunheim berikut seluruh dokumen di sana. Untuk menerobos Jotunheim, mereka harus menangkap Dr. Fitzgibbon. Fitzgibbon merupakan kepala ilmuwan di Jotunheim. Adegan berikutnya kita dibawa kembali ke masa kini. Di mana tim kedua telah berhasil masuk dengan selamat ke pantai Corto Maltese dan menuju hutan. Di dalam hutan, tim memutuskan untuk beristirahat. Ternyata Nanawe lapar dan akan memakan Ratcatcher 2 yang sedang tertidur.
Melihat kejadian ini, Bloodsport berhasil mencegahnya dan memukul mundur Nanaue. Setelah tahu Nanaue ingin memakannya, Ratcatcher 2 langsung memanggil para tikus untuk mengepung Nanaue. Ternyata Bloodsport fobia tikus. Anggota tim lain pun mentertawakannya, terutama Peacemaker yang ternyata hanya menggunakan celana dalam. Sebelum menuju kota, mereka berlima diberi tugas baru, yaitu menyelamatkan Rick Flag yang tertangkap musuh. Mereka pun tiba di lokasi perkemahan musuh. Mereka pun masuk dan membabat habis semua musuh yang mereka lihat tanpa suara. Nanaue ikut membantu dengan memakan orang yang ditemuinya. Setelah semua musuh dirobohkan, mereka menuju tenda tempat Rick Flag ditawan. Mereka kaget melihat Rick Flag ternyata sedang berbincang dengan seorang wanita, yang ternyata bukan militer Corto Maltese. Ternyata Rick Flag diselamatkan oleh para pemberontak yang berada di pihak yang sama dengan mereka. Wanita yang ternyata pimpinan para pemberontak itu pun marah setelah tahu pasukannya sudah dibantai. Rick Flag meyakinkan Flo untuk tetap fokus dan mengalahkan musuh bersama mereka. Flo akhirnya setuju untuk membantu mereka. Adegan selanjutnya, kita dibawa ke Harley Quinn yang sedang ditawan. Dia diberikan gaun merah untuk dipakai. Setelah itu Harley dirias agar tampil cantik dan dibawa ke kediaman Presiden Silvio Luna. Di sana, Harley disambut seperti tamu VIP. Kemudian dia bertemu dengan Presiden Luna yang mengajaknya mengelilingi istana. Harley kaget ketika tahu Luna melamarnya. Harley Quinn akan dijadikan istri oleh Presiden Luna. Harley tidak menolak namun tidak juga menyetujuinya. Setelah Harley mendengar jika Luna akan menghabisi siapa saja yang menghalanginya, termasuk anak-anak, Harley langsung menghabisi Luna. Dia menyukai Luna tetapi Harley tidak suka dengan caranya yang kejam. Setelah mendengar suara tembakan, para pengawal masuk dan menangkap Harley. Karena presiden mereka sudah tewas, maka tongkat kepemimpinan jatuh ke tangan Mayor Jenderal Mateo Suarez. Kembali ke Task Force X. Mereka sedang bersiap untuk masuk ke dalam kota menggunakan mobil yang dikendarai oleh Milton. Milton adalah anggota pemberontak. Nanaue tidak diizinkan turun karena bentuknya ikan hiu, sehingga tidak bisa berbaur dengan penduduk setempat. Sebelumnya Rick Flag memberitahu Flo jika mereka menyerang Jotunheim, maka istana presiden akan kosong. Jadi ini merupakan kesempatan yang bisa digunakan oleh Flo untuk menghabisi para jenderal yang ada di istana. Kemudian mereka berangkat dan berhasil masuk ke dalam kota. Mereka langsung menuju bar di mana Tinker biasa datang. Di dalam bar, mereka berbaur bersama penduduk setempat sambil menunggu Tinker. Sedangkan Nanaue menunggu di mobil. Setelah Tinker muncul, Bloodsport langsung menculik Tinker tetapi ternyata pasukan militer tiba di lokasi. Para tentara ini mencari orang Amerika yang dicurigai merupakan komplotan Harley Quinn. Agar Tinker bisa diculik, Bloodsport, Peacemaker dan Flag menyerahkan diri ke tentara. Kemudian Ratcatcher 2 dan Polka Dot Man membawa Tinker ke mobil. Bloodsport, Peacemaker dan Rick Flag yang ditangkap mendengar bahwa Harley Quinn masuk hidup. Mereka pun segera melumpuhkan para penjaga dan mobil pun terguling. Mereka selamat dan segera keluar dari mobil. Milton menjemput mereka. Flag ingin menyelamatkan Harley Quinn terlebih dahulu sebelum berangkat ke Jotunheim. Kembali ke Harley, dia sedang digantung dan disiksa oleh Jenderal Mateo. Mateo menanyakan jumlah teman Harley tetapi dia tetap bungkam. Setelah Mateo keluar dari ruangan, Harley menyerang penjaga tersebut dari belakang. Harley mengambil kunci dengan jari kakinya lalu melepaskan tangannya. Quinn lalu mengambil senjata pengawal dan keluar menghajar semua penjaga satu persatu. Seperti aksi John Wick, Harley menemukan tongkat javelin yang dititipkan padanya. Lalu dia menggunakannya untuk menghajar seluruh sisa penjaga. Setelah keluar Harley langsung memanggil taksi. Setelah masuk ke dalam taksi, Harley melihat Bloodsport dan Flag. Ketika mereka akan menyerbu masuk menyelamatkan Harley. Flag kaget melihat Harley berdiri di depannya dengan gaya polosnya. Setelah itu mereka merencanakan aksi selanjutnya. Rick Flag, Ratcatcher 2 dan Tinker menuju ruangan di mana proyek Starfish berada. Sedangkan yang lain memasang peledak dan merobohkan bangunan. Beberapa tikus memutus kabel CCTV. Kemudian mereka masuk ke kompleks Jotunheim tanpa hambatan. Hujan dan kabut membantu mereka masuk tanpa terdeteksi. Sesampainya di depan pintu masuk Jotunheim, mereka langsung menghabisi puluhan tentara. Setelah masuk ke dalam Jotunheim, mereka langsung memaksa Tinker untuk mengunci pintu sehingga para tentara tidak bisa masuk. Tim memasang peledak sedangkan Flag pergi ke lokasi di mana proyek Starfish berada. Di laboratorium,
Flag dan Ratcatcher 2 terkejut melihat begitu banyak orang yang menjadi eksperimen oleh Tinker. Tinker tertawa dan mengatakan bahwa Flag dan dirinya bekerja untuk majikan yang sama, yaitu pemerintah Amerika. Tinker bilang kalau proyek ini milik Amerika. Tetapi karena sudah jatuh ke tangan Jenderal Mateo, maka Amerika ingin menghancurkan bukti-bukti keterlibatan mereka. Mendengar ini, Flag langsung mengambil harddisk dan berniat membukanya ke publik. Peacemaker mencegahnya dan mengatakan bahwa dia ditugaskan khusus oleh Weller untuk menghancurkan seluruh bukti. Tiba-tiba bangunan meledak dan roboh. Tinker langsung ditarik dan dibunuh oleh Starro karena selama 30 tahun disiksa oleh Tinker. Ratcatcher kabur dan bersembunyi dari Starro. Flag terkena serpihan bangunan yang menancap di tubuhnya. Ini membuatnya lemah ketika menghadapi Peacemaker. Pertarungan mereka cukup imbang. Tetapi akhirnya Peacemaker berhasil menancapkan pecahan keramik ke dada Flag dan merobek jantungnya. Kejadian ini terlihat oleh Ratcatcher 2 dan dia langsung melarikan diri setelah mengambil harddisk. Belum sempat Ratcatcher memanggil tikus-tikusnya. Peacemaker sudah berdiri di hadapannya dan akan membunuhnya. Kita kembali ke 8 menit sebelum kejadian. Bloodsport sedang memasang peledak bersama anggota tim lainnya. Melihat bala bantuan militer telah tiba di Jotunheim, dia langsung memasang peledak di sisi lain. Nanawi malah masuk ke ruang lain di mana terdapat akuarium besar, yang berisi ikan unik yang membentuk wujud Nanawi. Nanawi yang merasa senang, bermain-main dengan ikan unik tersebut. Tim lain diserang oleh pasukan militer yang ada di dalam gedung. Hilton tewas tertembak. Melihat ini Polka Dot Man marah dan menghabisi kedua tentara dengan tembakan Polka Dot-nya. Pasukan lain tiba dan langsung ditembak oleh Bloodsport dan Polka Dot Man. Tetapi tembakan Polka Dot malah meledakkan bom yang ada di lantai. Ini memicu ledakan bom lain sehingga bangunan Jotunheim hancur dan runtuh termasuk akuarium besar. Ternyata, ikan lucu tersebut adalah ikan ganas dan langsung menyerang Nanawi. Jotunheim miring dan mereka langsung berlari ke sisi bangunan yang tidak runtuh. Nanawi terjatuh ke bawah sedangkan Bloodsport berhasil bergelantungan. Nanawi pingsan dan langsung ditembak oleh para tentara. Sedangkan Bloodsport berhasil naik setelah dibantu Harley. Kulit Nanawi sangat tebal sehingga peluru tidak dapat melukainya. Nanawi membalas dengan memakan kepala salah satu komandan tentara tersebut. Bangunan yang miring tersebut jatuh dan mereka loncat ke bagian bangunan yang tidak runtuh. Runtuhan bangunan menimpa Nanawi dan sebagian tentara. Pegangan Bloodsport ternyata tidak kuat dan dia jatuh ke bawah dan mendarat sempurna di lantai. Tetapi ternyata lantai tersebut tidak kuat dan jatuh ke bawah. Bloodsport tiba di lantai saat kejadian Peacemaker akan membunuh Ratcatcher 2. Melihat kejadian ini, tanpa pikir panjang, Bloodsport dan Peacemaker menembak bersamaan. Peluru bertabrakan di udara tetapi karena peluru Bloodsport lebih kecil dan padat, maka peluru Peacemaker hancur dan Peacemaker terkena tembakan di leher. Peacemaker roboh dan Ratcatcher 2 langsung menceritakan kejadian tersebut. Dan memberikan harddisk tersebut ke Bloodsport. Di saat tim lain tiba, Nanawi sedang asik makan kepala. Tiba-tiba Starro keluar dan mereka berlarian keluar gedung menuju ratusan tentara militer. Pasukan militer tidak menembak mereka. Karena melihat makhluk raksasa di belakang mereka seperti kaiju. Tanpa pikir panjang, para tentara langsung menembak Starro. Starro mengeluarkan benih-benih kecil yang menyerang para tentara. Tentara yang terkena ini akan mati dan jasadnya akan dikuasai Starro. Melihat ini Jenderal Mateo langsung lemas dan pasrah. Ratcatcher 2 sadar kalau benih ini mengincar muka. Jadi dia menyuruh tim untuk melindungi muka mereka. Mereka kemudian melindungi muka mereka kecuali Bloodsport yang asyik menembaki benih-benih itu. Sedangkan di istana, para pemberontak yang melihat para pasukan pergi ke Jotunheim. Segera memasuki istana dan membunuh semua jenderal yang ada di dalam ruangan. Kembali ke Jotunheim, para tentara yang tadi terkena benih menjadi seperti zombie. Mereka mengatakan bahwa kota ini adalah miliknya. Starro menjadi semakin besar dan mulai menyerang kota. Dia menghancurkan bangunan-bangunan yang dilaluinya dan menebar kembali benih-benihnya. Tim melaporkan kejadian ini ke Waller tetapi Waller tidak peduli dengan kejadian itu. Waller memerintahkan tim untuk pulang karena misi sudah selesai. Tim tidak memiliki pilihan lain kecuali kembali. Tetapi ketika sedang berjalan, Bloodsport tidak kuat mendengar teriakan penduduk yang telah menjadi korban Starro. Bloodsport membalikkan badannya dan menuju tempat Starro. Diikuti oleh Ratcatcher 2, Nanawi, Harley Quinn dan Polka Dot Man.
Waller mengancam mereka akan mengaktifkan peledak di kepala mereka. Tetapi mereka sudah tidak peduli. Sebelum Waller sempat menekan tombolnya, dia sudah dirobohkan oleh stafnya, yang tidak suka dengan caranya mengorbankan penduduk tidak berdosa. Para staf kemudian mengambil alih komando dan membantu tim Task Force X. Mereka berlima pergi mengejar Starro. Setelah menemukan Starro, Bloodsport mengaktifkan senjatanya yang canggih. Dia langsung mengarahkan senjatanya menyerang Starro. Setelah dihantam berkali-kali, terlihat Starro marah dan menyerang mereka. Bloodsport meminta Harley untuk naik ke tempat yang tinggi, dan menyuruh Nanaue untuk menggigit Starro. Sedangkan Bloodsport berkata kepada Polka Dot Man bahwa monster itu adalah ibunya. Dalam halusinasinya, Polka Dot langsung menyerang Starro yang berbentuk ibunya dan serangannya berhasil. Dia langsung gembira tetapi naas, dalam hitungan detik nyawanya sudah melayang dihantam Starro. Sedangkan Nanaue dilempar ke gedung dan membuat Harley ikut jatuh. Bloodsport terkepung zombie dan sudah tidak sanggup lagi bertahan. Sebelum jatuh, Bloodsport melihat Ratcatcher 2 akan dihantam Starro. Bloodsport langsung loncat menyelamatkannya. Mereka sudah tidak sanggup memberikan perlawanan lagi karena senjata Bloodsport sudah habis. Ratcatcher 2 langsung memanggil semua tikus yang ada di kota, untuk membantu mereka melawan Starro. Para zombie tidak bisa menahan gempuran tikus-tikus itu. Dan jutaan tikus langsung menyerang Starro. Harley berhasil naik ke bangunan tinggi. Dan loncat ke mata Starro sambil menusukkan tongkat javelinnya. Para tikus pun ikut masuk ke dalam dan menggerogoti bagian dalam tubuh Starro. Starro akhirnya berhasil dirobohkan. Harley Quinn keluar dari lubang mata Starro dan para zombie pun roboh. Ratcatcher 2 sedih melihat Polka Dot Man yang tewas. Bloodsport menghubungi Waller yang sedang pening setelah dihantam stafnya. Dia mengancam Waller apabila meledakkan kepala mereka, maka seluruh data yang ada di hard disk akan tersebar ke publik. Waller terpaksa setuju dan di sini kita bisa melihat Waller dendam kepada stafnya. Bloodsport dijemput helikopter dan mereka terlihat lelah. Bloodsport berusaha mengatasi fobia tikusnya dengan mengelus tikus di pahanya. Di adegan akhir, Weasel ternyata belum mati dan berjalan menuju ke kota. Dia pernah menghabisi 27 anak kecil dan bisa terulang kembali di Corto Maltese. Setelah kredit, kita diberitahu bahwa ada anggota tim yang selamat walau terluka parah. Ternyata dia adalah Peacemaker. Demikianlah alur cerita film The Suicide Squad. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah, tidak semua orang jahat tidak mempunyai hati nurani. Serta janganlah putus semangat karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Sekian alur cerita film dari kami, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di film selanjutnya. I lost myself. I waited still.